1 Yahya 1 Yahya pasal 1. Sesuatu yang sudah ada dari mulanya, yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat dengan mata, yang sudah kami perhatikan, dan yang sudah kami sentuh dengan tangan, yaitu kalam hayat, itulah yang kami kabarkan. Hayat itu sudah dinyatakan dan kami sudah melihatnya. Lalu kami memberi kesaksian serta mengabarkan kepadamu tentang hayat kekal yang sudah ada bersama-sama dengan Sang Bapa dan yang kemudian dinyatakan kepada kita. Sesuatu yang sudah kami lihat dan yang sudah kami dengar itu kami kabarkan kepada kamu juga, supaya bersama-sama dengan kami, kamu pun hidup akrab dengan Sang Bapa dan dengan Isa Al-Masih, Sang Anak yang datang daripadanya. Hal itu kami tuliskan supaya sempurnalah kegembiraan kita. Inilah kabar yang sudah kami dengar dari Dia dan yang kemudian kami kabarkan kepada kamu, yaitu bahwa Allah itu terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita hidup akrab dengannya, padahal kita hidup di dalam kegelapan, maka sesungguhnya kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jikalau kita hidup di dalam terang, seperti Dia juga di dalam terang, maka kita dapat menjalin persatuan antara seorang dengan yang lain, dan darah Isa, Sang Anak yang datang daripadanya, menyucikan kita dari semua dosa. Jikalau kita mengatakan bahwa tidak ada dosa pada kita, maka sesungguhnya kita membohongi diri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita, maka Allah yang dapat dipercaya dan benar itu akan mengampuni dosa-dosa kita serta menyucikan kita dari semua kejahatan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita belum pernah berbuat dosa, maka sesungguhnya kita menganggap Allah pendusta, dan hal itu memperlihatkan bahwa firman-Nya tidak mendapat tempat di hati kita. 1 Yahya pasal 2. Hai anak-anakku, aku menulis demikian kepadamu supaya jangan kamu berbuat dosa. Tetapi jikalau seseorang berbuat dosa, maka bagi kita ada seorang penolong di hadirat Sang Bapa, yaitu Isa Al-Masih yang benar. Dialah kurban perdamaian bagi dosa-dosa kita, dan bukan bagi dosa-dosa kita saja, melainkan juga bagi dosa-dosa seisi dunia ini. Dengan cara demikian inilah kita tahu bahwa kita mengenal Dia, yaitu jikalau kita menaati perintah-perintah-Nya. Orang yang berkata, "Aku mengenal Dia," padahal ia tidak menaati perintah-perintah-Nya, maka orang itu berdusta dan kebenaran tidak ada padanya. Tetapi siapa menaati firman-Nya, maka kasih Allah sungguh sempurna di dalam orang itu. Dengan cara demikianlah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang yang mengatakan bahwa dirinya tinggal di dalam Dia patut hidup dengan cara yang sama seperti Al-Masih hidup. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukan perintah baru yang kutuliskan bagimu ini, melainkan perintah lama yang sudah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, aku juga menuliskan perintah baru bagimu, yang benar-benar nyata di dalam Al-Masih dan juga di dalam kamu, karena kegelapan sedang menghilang dan terang yang benar mulai bercahaya. Orang yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam terang, padahal ia membenci saudaranya, maka berarti sampai sekarang pun ia masih tinggal di dalam kegelapan. Orang yang mengasihi saudaranya adalah orang yang tinggal di dalam terang, dan di dalam dirinya tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat orang tersandung. Tetapi orang yang membenci saudaranya tinggal di dalam kegelapan, dan ia pun hidup di dalam kegelapan.
Ia tidak mengetahui kemana ia pergi, karena matanya sudah dibutakan oleh kegelapan itu. Hai anak-anakku, aku menulis kepadamu sebab dosa-dosamu telah diampuni karena nama Al-Masih. Hai bapak-bapak, aku menulis kepadamu sebab kamu sudah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Hai orang-orang muda, aku menulis kepadamu sebab kamu sudah mengalahkan si jahat. Hai anak-anak, aku menulis kepadamu sebab kamu sudah mengenal Sang Bapa. Hai bapak-bapak, aku menulis kepadamu sebab kamu sudah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Hai orang-orang muda, aku menulis kepadamu sebab kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, serta kamu sudah mengalahkan si jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia atau hal-hal duniawi. Jikalau seseorang mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Sang Bapa tidak ada di dalam dirinya. Karena semua hal duniawi, yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, dan kebanggaan hidup, bukan dari Sang Bapa asalnya, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Hai anak-anakku, inilah akhir zaman, dan seperti yang kamu dengar bahwa Dajjal, penentang Al-Masih itu, kelak akan datang. Sekarang pun telah bermunculan para penentang Al-Masih. Oleh sebab itulah, kita mengetahui bahwa ini adalah akhir zaman. Mereka itu keluar dari tengah-tengah kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita, karena jikalau mereka itu bagian dari kita, maka tentunya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi mereka memisahkan diri, supaya nyata bahwa mereka semua memang bukan bagian dari kita. Kamu telah memperoleh karunia dari Yang Maha Suci, dan kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, melainkan karena kamu mengetahuinya, dan bahwa tidak ada satu kebohongan pun yang berasal dari kebenaran. Siapakah pembohong selain orang yang menyangkal bahwa Isa itu adalah Al-Masih? Orang yang menyangkal Sang Bapa dan Sang Anak, dialah penentang Al-Masih. Siapa menyangkal Sang Anak, berarti Sang Bapa pun tidak ada di dalam dirinya. Sebaliknya, siapa mengakui Sang Anak, berarti Sang Bapa ada di dalam dirinya. Hendaklah apa yang telah kamu dengar dari mulanya tinggal di dalam dirimu. Jikalau apa yang kamu dengar dari mulanya itu tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tinggal di dalam Sang Anak dan juga di dalam Sang Bapa. Inilah yang dijanjikannya kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikianlah kutuliskan kepadamu tentang orang-orang yang hendak menyesatkan kamu. Sedangkan tentang kamu, karunia Ruh yang telah kamu terima dari Dia tinggal di dalam dirimu, sehingga tidak usah lagi kamu diajar oleh seorang pun. Sebaliknya, sebagaimana kamu diajar dalam segala hal oleh karunia itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana kamu telah diajarnya, tinggallah kamu di dalamnya. Sekarang, hai anak-anakku, tinggallah di dalam Al-Masih, supaya jikalau kelak Ia dinyatakan, kita memperoleh keberanian dan tidak malu di hadapannya, yaitu pada saat kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, maka kamu pun tahu bahwa siapa melakukan kebenaran, ia telah menerima hidup baru dari Allah. 1 Yahya pasal 3. Camkanlah betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada kita oleh Sang Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang demikianlah keadaan kita. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, karena dunia pun tidak mengenal Allah. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana kelak keadaan kita. Walaupun demikian, kita tahu bahwa jikalau kelak Al-Masih dinyatakan,
kita pun akan menjadi serupa dengannya, karena kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Siapa menaruh pengharapan yang demikian di dalam Dia, ia menyucikan dirinya, sama seperti Al-Masih juga suci adanya. Siapa berbuat dosa, maka ia melanggar hukum Allah, karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Al-Masih dinyatakan supaya ia menghapus dosa-dosa manusia, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Siapa tinggal di dalam Dia, tentunya ia tidak terus-menerus berbuat dosa. Siapa terus-menerus berbuat dosa, sesungguhnya ia belum melihat dan mengenal Dia. Hai anak-anakku, janganlah kamu disesatkan oleh seorang pun. Siapa melakukan apa yang benar adalah benar, seperti juga Al-Masih benar adanya. Orang yang berbuat dosa berasal dari iblis, karena dari mulanya iblis berbuat dosa. Itulah sebabnya Sang Anak yang datang dari Allah dinyatakan, yaitu supaya pekerjaan iblis itu dibinasakannya. Orang yang telah menerima hidup baru dari Allah tentunya tidak terus-menerus berbuat dosa, karena tabiat yang ilahi tinggal di dalam dirinya. Ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia telah memiliki hidup baru dari Allah. Dengan demikian, nyatalah perbedaan antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Siapa tidak melakukan apa yang benar, ia bukan anak Allah. Demikian juga orang yang tidak mengasihi saudaranya. Karena demikianlah pesan yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang asalnya dari si jahat dan yang membunuh saudaranya. Apa sebabnya ia membunuh saudaranya? Sebab perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Hai saudara-saudaraku, jangan kamu heran jikalau kamu dibenci oleh dunia ini. Kita sudah pindah dari kematian kepada kehidupan. Hal itu kita ketahui karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Orang yang tidak mengasihi sesamanya tinggal di dalam kematian. Siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa pembunuh tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan hal inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Al-Masih telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun patut menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa memiliki harta dunia, tetapi ketika dilihatnya saudaranya berkekurangan, ia tidak bermurah hati, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam diri orang itu? Hai anak-anakku, janganlah kita menunjukkan kasih dengan perkataan atau lidah saja, tetapi hendaklah dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Kemudian kita dapat menenangkan hati kita di hadapan Allah jikalau kita merasa bersalah mengenai sesuatu hal, karena Allah lebih besar daripada hati kita dan segala sesuatu diketahuinya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau hati kita tidak merasa tertuduh, maka kita berani memasuki hadirat Allah, dan apa saja yang kita minta, kita peroleh dari Dia, sebab kita menaati segala perintah Allah dan mengerjakan segala hal yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, yaitu hendaklah kita percaya kepada Isa Al-Masih, Sang Anak yang datang daripadanya, serta saling mengasihi sesuai dengan perintahnya kepada kita. Orang yang menaati perintah-perintahnya tinggal di dalam Allah, dan Allah pun tinggal di dalam dirinya. Dengan inilah kita tahu bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan ruh yang dikaruniakannya kepada kita. 1 Yahya pasal 4. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah kamu mempercayai setiap ruh, melainkan ujilah setiap ruh itu, apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak nabi palsu menyebar ke seluruh dunia.
Dengan cara demikianlah kamu dapat mengenal Ruh Allah. Setiap ruh yang mengaku bahwa Isa Almasih sudah datang dalam keadaan sebagai manusia, ruh itulah yang berasal dari Allah. Tetapi setiap ruh yang tidak mengakui Isa tidak berasal dari Allah. Ruh itu adalah ruh si Dajjal, penentang Al-Masih. Tentang dia, kamu sudah mendengar bahwa kelak ia akan datang, dan memang sekarang pun ia sudah ada di dalam dunia. Hai anak-anakku, kamu berasal dari Allah, dan kamu sudah mengalahkan mereka, karena ruh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada ruh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Itulah sebabnya mereka berkata-kata tentang hal-hal duniawi, dan dunia pun mendengarkan mereka. Kita ini berasal dari Allah, dan orang yang mengenal Allah akan mendengarkan kita, sedangkan orang yang bukan berasal dari Allah tidak akan mendengarkan kita. Dengan cara demikian, kita dapat mengenal mana ruh kebenaran dan mana ruh yang menyesatkan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah, dan siapa mengasihi, ia pun telah menerima hidup baru dari Allah serta mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Dengan cara demikianlah kasih Allah itu dinyatakan kepada kita, yaitu bahwa Allah telah mengirim Sang Anak satu-satunya ke dalam dunia, supaya melalui Dia kita memperoleh hidup. Kasih itu demikian, bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Dialah yang telah mengasihi kita dan mengutus Sang Anak yang datang daripadanya menjadi kurban perdamaian bagi dosa-dosa kita. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau demikian besarnya kasih Allah kepada kita, maka kita pun patut saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi jikalau kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Dengan inilah kita dapat mengetahui bahwa kita tinggal di dalam Dia, dan Ia pun tinggal di dalam kita, yaitu dengan ruh yang dikaruniakannya kepada kita. Lagi pula, kami sudah melihat serta memberi kesaksian bahwa Sang Bapa telah mengutus Sang Anak yang datang daripadanya menjadi penyelamat dunia ini. Siapa mengaku bahwa Isa itu adalah Sang Anak yang datang dari Allah, Allah tinggal di dalam orang itu, dan ia pun di dalam Allah. Kita sudah mengenal serta percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih, dan siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah, dan Allah pun tinggal di dalam dirinya. Dengan cara demikianlah kasih itu disempurnakan di dalam kita, supaya hati kita memperoleh keberanian pada hari penghakiman, karena sebagaimana keberadaan Al-Masih, demikian juga kita di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan, karena di dalam ketakutan ada siksa hukuman, dan orang yang takut belum sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," padahal ia membenci saudaranya, orang itu bohong. Karena jikalau ia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihat, maka tidak bisa ia mengasihi Allah yang belum pernah dilihatnya. Perintah ini kita peroleh dari Allah, yaitu bahwa orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. 1 Yahya pasal 5. Siapa percaya bahwa Isa itu Al-Masih, maka ia telah menerima hidup baru dari Allah, dan siapa mengasihi Allah sebagai pemberi hidup baru itu, maka ia juga mengasihi orang yang telah menerima hidup baru daripadanya. Dengan cara demikianlah kita mengetahui bahwa kita mengasihi orang-orang yang telah menerima hidup baru dari Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintah-Nya.
Karena mengasihi Allah berarti bahwa kita menaati perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, karena siapa yang telah menerima hidup baru dari Allah, ia mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain orang yang percaya bahwa Isa itu adalah Sang Anak yang datang dari Allah? Inilah Dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Isa Al-Masih, bukan dengan air saja, melainkan juga dengan darah. Ruh adalah saksi, karena Ruh itu adalah kebenaran. Jadi, ada 3 saksi, yaitu Ruh, air, dan darah, dan ketiganya memberi kesaksian yang sama. Jikalau kesaksian manusia kita terima, maka lebih besar lagi kesaksian Allah, karena inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia memberi kesaksian tentang Sang Anak yang datang daripadanya. Orang yang percaya kepada Sang Anak yang datang dari Allah memiliki kesaksian itu di dalam dirinya, tetapi orang yang tidak percaya kepada Allah berarti telah menganggapnya berdusta, sebab ia tidak percaya pada kesaksian yang disampaikan oleh Allah tentang Sang Anak yang datang daripadanya. Inilah kesaksian itu, bahwa Allah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam Sang Anak yang datang daripadanya. Orang yang menerima Sang Anak, ia menerima hidup, dan orang yang tidak menerima Sang Anak, ia pun tidak menerima hidup. Aku menuliskan hal ini kepadamu, supaya kamu tahu bahwa kamu menerima hidup yang kekal, yaitu kamu yang percaya kepada nama Sang Anak yang datang dari Allah. Inilah keyakinan yang kita miliki di dalam Tuhan, bahwa jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendak Tuhan, maka tentunya Ia mendengarkan kita. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita serta apa yang kita minta, maka kita pun tahu bahwa kita sudah memperoleh semua permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Jikalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian, hendaklah ia mendoakannya, dan Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada pula dosa yang mendatangkan kematian. Tentang dosa yang demikian itu, aku tidak mengatakan bahwa ia harus mendoakannya. Setiap kesalahan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Kita tahu bahwa orang yang telah menerima hidup baru dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Dia yang datang dari Allah memelihara dirinya, dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia ada dalam kuasa si jahat. Kita pun tahu bahwa Sang Anak yang datang dari Allah telah datang dan memberikan kepada kita pengertian supaya kita mengenal yang benar. Kita ini ada di dalam yang benar, dan di dalam Isa Al-Masih, Sang Anak yang datang daripadanya, Allah yang sejati, sumber hidup yang kekal. Hai anak-anakku, jagalah dirimu dari segala berhala.